Shalom semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP dan Harapan, dan teman-teman kelas 9 yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas anugerah dan kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berpidato tentang keberagaman dan Imago Dei. Tujuan pidato pada kali ini adalah untuk mengajak kita semua menjalankan tugas dan panggilan menjadi saksi Kristus sebagai anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk menghargai sesama tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang disebut dengan Imago Dei. Imago Dei memiliki makna yang paling sederhana, yaitu dibuat menyerupai Allah. Pada hari terakhir penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 26-27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yaitu Adam dan Hawa. Ayat ini mengartikan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa mengatakan bahwa manusia menyerupai Allah karena ada beberapa hal dari karakter Allah yang juga ada pada kita tapi dengan batasan yang ada. Misalnya, Allah itu Maha Kuasa, maka pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah langsung memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara alam ciptaan yang ada. Contoh yang lain adalah Allah itu makhluk roh. Karena sama roh, manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dengan cara berdoa. Setelah itu pada Kejadian 1 ayat 28, Allah menugaskan manusia untuk beranak cucu. Maka semakin hari jumlah manusia juga semakin banyak. Dengan bertambahnya manusia, maka keberagaman pun semakin banyak. Salah satunya adalah keberagaman fisik. Hal ini secara biologis disebabkan karena terjadinya proses pindah silang atau dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai crossover. Definisi dari pindah silang atau crossover adalah peristiwa pertukaran materi genetik segmen kromatid dari sepasang kromosom homolog yang terjadi di tahap meiosis 1, tepatnya di akhir profase.
Proses pindah silang terjadi pada saat pembelahan meiosis 1 di akhir tahap profase 1 bagian pakinema, di mana kromatid non-saudari mengalami pindah silang, berpisah, bertukaran untaian DNA, dan bergabung kembali hingga menghasilkan pertukaran materi genetik. Setelah kita mengetahui definisi dan proses pindah silang, dampak yang timbul dari pindah silang terhadap semua keturunan adalah munculnya variasi genetik. Hal ini disebabkan karena sel sperma yang berhasil menembus sel telur membawa gen yang berbeda-beda. Proses pindah silang pun lebih bervariasi karena gen yang dibawa dari setiap sperma yang juga bervariasi. Contohnya adalah kakak saya yang kembar. Walaupun kakak saya kembar, tetapi kedua kakak saya memiliki perbedaan. Kakak pertama saya lebih gemuk dan pendek daripada kakak kedua saya. Contoh perbedaan yang lain adalah antara saya dengan kakak saya, yaitu saya lebih tinggi dan kurus dibandingkan kedua kakak saya. Dari beberapa perbedaan antara saya dengan kakak saya masih belum menemukan kemiripan antara saya dengan kedua kakak saya. Walaupun kami semua memiliki perbedaan masing-masing, kami tetap harus menerima dan tidak membedakan satu sama lain. Demikian juga bangsa kita, Indonesia, yang memiliki banyak sekali keberagaman. Secara garis besar, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Contoh yang saya pilih dari keberagaman di Indonesia adalah keberagaman suku, agama, dan golongan. Yang pertama, keberagaman suku adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi dan norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Contoh dari keberagaman suku di Indonesia adalah suku Bugis, Buton, Makassar, Manado, dan lain-lain. Kemudian keberagaman agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebangkitan dan kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Contoh agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang terakhir adalah keberagaman antara golongan atau kelompok, yang suatu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Contoh dari keberagaman golongan atau kelompok adalah status sosial, pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas definisi dan berbagai macam contoh keberagaman di Indonesia, kita jadi tahu nilai positif yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Pertama, keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Tentunya semua budaya dari daerah manapun, baik itu pantai, pegunungan, desa, kota, atau suku, dimiliki oleh Indonesia. Seharusnya kekayaan budaya ini tidak hanya bersumber dari sumber budaya tertentu, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah membangun masyarakat yang toleran. Ketiga adalah menjadi daya tarik bagi turis asing. Selain kekayaan budayanya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hal tersebut yang membuat turis asing tertarik untuk datang. Yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan nasional. Pemerintah telah memiliki modal untuk memperoleh lebih banyak pendapatan nasional dari kekayaan budaya yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Seperti yang kita lihat, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Karena itulah terkadang manusia lupa bahwa manusia diciptakan bergambar dan rupa Allah. Dan manusia pun melakukan dosa yang membuat hati sang pencipta tidak senang. Manusia pun telah merusak gambar dan rupa Allah pada diri manusia. Contoh dosa yang dilakukan manusia adalah manusia suka membeda-bedakan keberagaman yang dimiliki satu sama lain. Tetapi walau begitu, keserupaan manusia dengan Allah tidak akan hilang begitu saja. Pada Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 9 ayat 6, dan Yakobus 3 ayat 9 mengingatkan kita bahwa manusia masih dinyatakan sebagai imago Dei atau gambar dan rupa Allah. Karena walaupun manusia berdosa, tetapi manusia masih memiliki kesempatan untuk dipulihkan dengan cara mengerti arti penciptaan manusia berdasarkan imago Dei. Tetapi di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus ke bumi ini untuk menebus dosa para manusia dengan disalibkan di kayu salib. Jadi kita pun sudah diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Jadi mulai sekarang, apakah sebaiknya kita perlu bertobat atas keberdosaan yang sudah kita lakukan selama ini? Balik lagi ke pindah silang. Saya memiliki beberapa kemiripan dari ayah dan ibu saya. Contoh kemiripan dari saya dengan ayah saya adalah sama-sama berkulit sawo matang. Bentuk wajahnya termasuk kategori bulat dan bentuk hidungnya pesek. Adapun contoh kemiripan dari saya dengan ibu saya, yaitu sama-sama berpostur tinggi dan kurus kalau di dalam keluarga, ukuran mata sipit, dan terbentuk gigi seri di bagian atas. Dari sekian banyak kemiripan, tetapi saya tidak memiliki kemiripan campuran atau yang disebut juga sebagai intermediate dari kedua orang tua saya. Keluarga saya berasal dari ras dan suku Tionghoa dan menganut agama Buddha,
dan keluarga saya merayakan Chinese New Year sebagai budaya keluarga saya. Di dalam masa sekarang, saya termasuk golongan pendidikan karena sekarang saya masih sebagai pelajar SMP. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi, di dunia ini terdapat banyak sekali keberagaman yang berbeda-beda. Yang pasti kita semua tahu kalau kita memiliki keberagaman dari orang tua kita maupun nenek moyang kita. Contohnya pada diri saya sendiri. Saya memiliki keberagaman yang sama dengan orang tua saya hingga nenek moyang saya. Tetapi semua orang di dunia ini pasti ada yang berbeda keberagaman dengan saya, sehingga orang suka membeda-bedakannya. Hal tersebut yang membuat kesatuan masyarakat bisa menjadi pecah belah. Apalagi Indonesia yang tadi sudah saya katakan memiliki berbagai macam keberagaman yang sangat banyak. Karena itu, contoh tindakan yang kita bisa lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan keberagaman Indonesia adalah berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga, menghormati guru dan tenaga didik lain yang lebih tua, tidak mengganggu peribadatan agama lain, mencintai budaya dan istiadat yang ada, berpikiran positif dan menghindari perpecahan, tidak menyebarkan berita hoaks, meningkatkan aktivitas gotong royong, saling menghargai perbedaan yang ada, mematuhi norma dan aturan yang diberlakukan, mencintai produk lokal, dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, karena dosa, manusia seringkali melakukan hal yang berhubungan dengan dosa. Salah satunya, contohnya seperti membeda-bedakan satu sama lain dari keberagamannya. Walaupun begitu, sebelum dan sesudah manusia berbuat dosa, manusia tetap memiliki imago Dei atau gambar dan rupa Allah. Pada Matius 22 ayat 37-40 tertulis, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Kejadian 1 ayat 26-27 tentang hari penciptaan manusia mengingatkan kita semua untuk selalu kasih sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, karena kita semua sama-sama manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seharusnya kita juga harus menyerupai sifat Allah yang mengetahui yang baik dan jahat dan menghindari segala dosa yang ada. Jadi marilah kita berbalik dari kejahatan dan menerima Tuhan Yesus dan tinggal di dalam hidup kita. Harapan saya untuk hadirin sekalian yang sudah menonton maupun membaca pidato ini adalah agar pidato ini bisa bermanfaat dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terhormat serta teman-teman yang kelas 9 yang saya kasihi yang sudah ingin meluangkan waktunya untuk menonton pidato ini. Saya pun meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan pidato ini. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.